Halo semua, pernah dengar QRIS kan? Itu loh sistem pembayaran digital yang pakai barcode waktu kamu lupa bawa uang di warteg atau di mall. Nah, baru-baru ini QRIS jadi sorotan internasional loh. Sampai-sampai Amerika Serikat gerah banget dengan sistem ini. Bahkan, saking gerahnya Amerika sampai menaikkan suku bunga untuk Indonesia sebesar 32%. Kok bisa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini teman-teman, QRIS alias Quick Response Kode Indonesia Standar adalah sistem pembayaran digital buatan asli Bank Indonesia tanpa campur tangan asing. Inti dari sistem QRIS membuat semua dompet digital kayak GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan mungkin beberapa bank lokal bisa digunakan untuk membayar barang kalian hanya lewat satu QR kode saja. Gimana? Kalian yang sudah mencoba atau sering menggunakan pasti merasa praktis banget kan? Tapi sebenarnya tujuan utama dari diciptakan sistem QRIS ini bukan hanya untuk itu teman-teman. Jadi QRIS juga bagian dari rencana Indonesia buat membangun kedaulatan sistem pembayaran yang bersifat independen dalam negeri. Agar negara kita tidak melulu mengandalkan metode pembayaran yang berasal dari luar negeri seperti Visa atau Mastercard yang berasal dari Amerika. Nah, jadi jika teman-teman sadar sebenarnya Amerika itu gerah bukan karena metode pembayaran QRIS, tapi bagaimana kemudahan QRIS untuk menjangkau pelanggan dan pembeli. Nah, dua alasan yang sudah aku jelaskan tadi menjadi kunci panasnya Amerika, teman-teman. Sampai-sampai Amerika Serikat lewat laporan resmi dari kantor perwakilan dagang Amerika Serikat ngomong bahwa QRIS dan GPN dianggap bikin perusahaan asing jadi susah masuk ke pasar digital Indonesia. Mereka merasa nggak dikasih cukup ruang buat bersaing di Indonesia. Mereka beralasan juga adanya pembatasan kepemilikan asing dan sistem perumusan QRIS yang nggak transparan buat pihak asing merugi. Usut punya usut dengan menjamurnya QRIS dan GPN di pasaran Indonesia membuat pihak asing khawatir kehilangan potensi transaksi sebesar 960 triliun rupiah dari Indonesia. Gimana? Gede banget kan nominal yang bisa ditahan oleh pemerintah kita agar tidak keluar dibawa pergi oleh asing. Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya Amerika Serikat itu marah bukan karena sistem pembayaran QRIS atau GPN, tapi karena uang yang bisa diambil oleh mereka tidak jadi bisa diambil oleh Amerika. Tapi tenang teman-teman, pemerintah Indonesia tidak menyerah begitu saja kok dan nggak tinggal diam. Pemerintah kita bersama Bank Indonesia menolak semua tuntutan yang diberikan oleh pihak Amerika. Bahkan Indonesia dan pemerintah bilang QRIS bukan bentuk proteksionisme, justru sistem ini dibuat untuk memudahkan rakyat, bukan untuk menutup diri dari luar. Gubernur BI juga menambahkan jika kerjasama dari kedua belah pihak itu selalu dibuka, asal keduanya siap. Pemerintah juga bilang jika kita tetap terbuka dengan metode pembayaran dari luar seperti apapun, tetapi tetap ingat menggunakan metode yang kita setujui sendiri. Teman-teman, jika kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya tuntutan Amerika ini bukan cuma soal QRIS aja loh. Ini juga soal kedaulatan digital bangsa kita. Tercatat pada Oktober 2024 saja pengguna QRIS yang ada di Indonesia sebesar 54,1 juta akun, di mana semua data pengguna UMKM dan semua transaksi tersimpan rapi berada di Bank Indonesia. Jadi transaksi dari GPN dan QRIS itu tersimpan aman ada di negara kita. Dari data tersebut terlihat keseriusan pemerintah Indonesia untuk mulai bangun jalur sendiri dan berusaha mulai mandiri. Di sisi lain, kenapa kita perlu membatasi gerak sistem pembayaran internasional? Sebab perusahaan yang berkecimpung di pembayaran digital didominasi dengan asing, teman-teman. Yaitu salah satu contohnya Visa dan Mastercard. Walaupun tidak terlalu populer, nyatanya di Indonesia Visa mampu mencatatkan transaksi sebesar 76,12 miliar US dollar dan Mastercard sendiri mampu mencatatkan sebesar 72,6 miliar USD transaksi. Selain potensi tadi yang bikin Amerika panas, sebenarnya cita-cita dari Bank Indonesia dengan QRIS-nya yang ingin melebarkan sayap sehingga metode pembayaran ini bisa dipakai lintas negara kayak di ASEAN atau di Asia Selatan. Jika cita-cita ini sampai tercapai, Indonesia bisa menjadi pionir di dunia pembayaran digital terutama di ASEAN. Jadi saat kalian nanti jalan-jalan ke luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, atau negara-negara ASEAN lainnya, kalian bisa berbelanja dengan mudah
dan tetap memberikan pengaruh atau memberikan pemasukan untuk negara kita. Jadi gimana teman-teman? Apakah kalian ingin dan setuju dengan cita-cita ini? Terakhir, sekarang menurut kamu pemerintah kita dan Bank Indonesia harus gimana teman-teman? Apakah QRIS perlu tetap dipertahankan atau sebaiknya dibuka lebar untuk pihak asing? Apakah kita harus tunduk sama perintah dari Amerika atau asing atau harus mengembangkan dan berdiri dengan sistem kita sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendukung channel kami dan biar gak ketinggalan konten-konten seru dari Lapak Viral. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam digital, salam mandiri.